Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil-panggil kok. Kau berangkat? Iya, kemarin saya ada urusan. Rumahnya sambil hidup. Iya kok. Innalillahi. Tapi tidak ada apa-apa kan? Ya alhamdulillah sih nggak ada korban. Cuman saja penerangannya itu mati. Tidak apa-apa. Nanti akan digantikan yang lebih baik. Amin, 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 amin. Ya. Ada apa? Saya sedang melakukan penelitian lebih lanjut tentang tubuh dari Ponidin. Dia tidak kunjung sadar. Seperti ini, Tuan Wakil. Wah, gitu ya. Ada sesuatu hal yang perlu kita coba untuk menyembuhkan tabib Ponidin. Betul. Apa itu? Jadi seperti ini. Setelah saya bercerita panjang lebar dengan pihak dari Asupanting, Ya. sesuatu yang sedang kita kerjakan, ternyata pihak dari Asupanting sendiri memiliki satu cara untuk melakukan penyembuhan terhadap sahabat kita tabib Ponidin. Sebenarnya kan ada dua cara. Yang pertama menggunakan darah, dan yang kedua cara yang ingin kita gunakan ini. Namun yang menggunakan darah itu tidak bisa karena itu adalah sesuatu hal yang membahayakan. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan kepada Ponidin? Nah, pihak dari Asupanting itu memberikan gulungan mantra yang bisa digunakan untuk menyembuhkan tabib Ponidin. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Tua sekali. Ya, benar. Ini bukan hanya kertas yang digunakan, juga sudah sangat tua. Dan bahasa, ini adalah sebuah bahasa. Memang pengucapan mantra. Namun, bahkan saya pun tidak mengetahui bahwasanya ada bahasa semacam ini. Berarti bisa dipastikan ini adalah mantra yang sudah lama ada. Ya, bisa dikatakan ini adalah gulungan mantra yang diwariskan turun-temurun. Ya. Lalu, dengan cara seperti apa saya menggunakan ini? Jadi seperti ini konsepnya. Diibaratkan dari apa yang diceritakan oleh pihak dari Asupanting, Ya. ini itu digunakan sebagai nyawa kedua. Nyawa Cadangan. Benar sekali. Kertas ini bisa digunakan ketika dalam kondisi yang begitu parahnya, terkena sebuah luka, penyakit, ataupun hal semacamnya. Jika ingin menggunakan kertas ini, itu bisa menyembuhkan semuanya dan memulihkan secara total kembali seperti sedia kala. Oh, berarti rombongan dari Asuh-asuh itu, Asupanting, itu memiliki banyak kertas semacam ini. Ya kita tidak tahu. Dari apa yang diceritakan tadi oleh Mbak Ananya sendiri, saya pikir ini hanya satu-satunya. Nah, Saya pikir, tapi tidak tahu apakah mungkin di setiap leluhur memiliki satu. Kan kita juga tidak tahu. Caranya bagaimana? Akan saya lakukan. Caranya begitu mudah, dan begitu hanya menempelkan kertas ini ke bagian tubuh yang sebagai pusat dari, mungkin karena itu adalah virus, pusat dari berkumpulnya virus-virus yang ada di dalam tubuh tabib Ponidin. Ya, benar. Ada. Setelah penelitian lebih lanjut, saya menemukan bahwasanya ada semacam titik kumpul dari virus itu di anggota badan tubuh Ponidin. Lebih tepatnya di sini. Bagian ginjal kan? Ya, hati, sebelah sini. hati lagi. Dekat dengan ginjal memang. Sini. Saya memperhatikan gerak-gerik dari virus itu selalu menuju ke titik itu sebelum dia menyebar kembali. Selalu seperti itu. Jadi ada suatu hal yang menarik di tubuh Ponidin di bagian ini sehingga membuat
virus-virus itu berputar Kembali. sebelum menyebar ke seluruh tubuh Ponitin. Ya, ini kita bisa gunakan untuk melakukan penyembuhan terhadap Ponitin. Ya, Saya sih tidak bisa janji bahwasanya ini bisa menyembuhkannya. ya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga ini memang mampu menyembuhkan Ponitin. Betul. Baiklah. Cuma ini, jangan lupa ambil beberapa parasit ataupun virus yang ada di dalam tubuh Ponitin, tetap melakukan sebuah penelitian agar kita bisa menemukan sebuah obat ataupun apa nantinya jika terjadi sesuatu hal yang sama. Tenang saja. Beberapa parasit ataupun beberapa virus yang ada di tubuh Ponitin sudah saya amankan. Dan juga beberapa tabib dari seluruh dunia itu memang sudah mengambilnya beberapa mil. Untuk disaksikan seluruh tabib dunia. Ya, kebetulan sekali. Di hari ini, mereka semua akan berkumpul untuk melihat kondisi Ponitin. Saya akan mencoba ini. Kalau memang ini berhasil, ini akan menjadi berita yang sangat menggemparkan di seluruh tabib dunia. Biar Nusantara ini dikenal oleh mancanegara. Ya, memang sudah waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga Ponitin diberi kesembuhan dan dikelancarkan. Amin. Yuk, lanjut dulu yuk. Selamat pagi manusia. Oh, Lin Modro. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Salam. bagaimana Lin Modro? Apakah ada sesuatu hal yang penting tiba-tiba datang? Anak buah Mbak Ratno. Ya, saya datang kemari. Memang ada suatu hal yang ingin saya katakan kepada kalian. Seperti ini manusia. Setelah kematian dari tuan saya ataupun Mbak Ratno, sejauh ini saya merasa saya tidak bisa untuk bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Sudah terlalu lama saya bersama Mbak Ratno, hidup berdampingan, bahkan bisa dikatakan untuk makan saja bisa diibaratkan kita makan dalam satu tempat yang sama. Banyak kenangan yang terjadi. Banyak peristiwa yang terjadi antara saya dan juga Mbak Ratno. Ya, itu sangat sulit untuk saya lupakan. Saya mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Namun seberapa keras saya mencoba melupakan itu, malah semakin tergambar jelas di pikiran dan di hati saya. Kenang-kenangan dulu yang pernah terjadi seolah-olah datang menghampiri saya dan menampakkan gambaran itu. Saya sudah putuskan manusia. Mungkin saya akan menyusul Mbak Ratno. Maksudnya bagaimana? Jangan seperti itu. Kalian jangan menghalangi saya. Ini sudah keputusan saya. Kita sama-sama tahu bagaimana seorang pendekar ketika sudah membuat keputusan. Tidak bisa diganggu. Ya memang benar. Sebuah keputusan yang sudah dipilihkan oleh seorang pendekar itu adalah keputusan yang mungkin itu mempertaruhkan jiwa dan raganya. Namun di sini sesuatu hal yang larut di dalam masa lalu itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak bagus dan tidak baik. Boleh kita mengingat sebuah kenangan indah, kenangan manis bersama sahabat, kawan, keluarga, anak. Namun kita tidak boleh terpuruk dan larut di dalam itu semuanya.
Ya, saya tahu akan hal itu. Tetapi, saya sudah memikirkan ini secara matang-matang. Tetapi juga, saya tidak mau ketika saya menyusul pada Mbah Ratno ataupun tuanku itu. Untuk terakhir kalinya, saya ingin bermanfaat kepada makhluk yang saya kenal. Seperti ini, di kehidupan yang lebih panjang ini, mungkin kamu malah lebih bermanfaat nantinya daripada memiliki pemikiran yang pendek seperti ini. Cukup manusia. Keputusan saya benar-benar bulat. Mau seberapa keras kalian merayu dan mencoba untuk menyemangati saya, itu sudah tidak ada gunanya. Lagi pula Seperti ini, kalian semua tahu, saya masih terikat dengan kunci ataupun mantra yang bila mana saya mengatakan itu akan membuat saya mati. Tetapi setelah saya berpikir panjang, mungkin ini yang bisa saya lakukan sebelum saya benar-benar pergi dari dunia ini. Duduklah. Maksudnya seperti apa? Saya akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Mbah Ratno. Di akhir hidupnya, dia memutuskan untuk membeberkan semua kepada kalian. Saya pun demikian. Saya akan mengatakan yang seharusnya tidak saya katakan, karena itu akan menyebabkan saya mati. Tolong jangan dulu. Tidak. seperti ini, Tuan. Jenengan mengambil keputusan seperti ini kan itu karena jenengan itu benar-benar merasa kehilangan. Kan jenengan tahu kalau Mbah Ratno di sana, nggak pernah tahu kan. Justru malah benar perkataan si temanku ini, adanya jenengan mempertahankan hidup, siapa tahu kedepannya jenengan akan menjadi yang lebih bermanfaat dan membuat bangga si tuan jenengan Mbah Ratno. Saya tidak tahu apakah Mbah Ratno di sana akan suka, akan senang dengan keputusan saya ini. Tapi saya berkeyakinan ketika saya mengikuti jejak dari Mbah Ratno, itu bisa menjadi bakti saya selama ini terhadap Mbah Ratno. Bakti terakhir yang bisa saya lakukan seperti ini. Saya akan menceritakan tentang Binti Rafdila. Ini mungkin akan menjadi bekalmu untuk bisa menghentikan ini semua. Seperti ini. Tolong jangan terlebih dahulu. Kita masih bisa melakukan tahap demi tahap pelan. Cukup manusia. Jangan membuat keputusan saya yang sudah bulat menjadi goyah. Seperti ini, saya akan memulainya. Tuan, alangkah baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini. Binti Rafdila, dia meminta Mbah Ratno untuk mengambil darah dari Asupanti. Itu sebenarnya karena satu tujuan. Binti Rafdila sudah tahu
bahwasanya Asupanting itu dari keturunan Banujan. Keturunan dari kaum yang sangat kuat di zaman dahulu. Dia percaya ketika Binti Ravdila itu memanfaatkan bagian dari tubuh dari Asupanting, dia akan mendapatkan sebuah kekuatan. Dia akan mendapatkan sebuah kekuasaan. Dari dulu ambisinya hanya satu, manusia. Jangan dipaksakan, Tuhan. Dia mengharapkan kekuasaan atas dunia ini. Dia berkeyakinan bahwasanya dunia ini akan mudah dikendalikan bila mana dia berkuasa. Dan tentang kerajaan Banteng Malang yang dimana sekarang dia tinggal, Binti Ravdila hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang untuk melindunginya. Dia hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang sebagai sumber untuk membiayai penelitian yang dia lakukan terhadap Dara Asupanting. Pihak dari kerajaan Banteng Malang, mereka tidak mengetahui bahwasanya dia sedang dimanfaatkan oleh Binti Ravdila. Binti Ravdila hanya memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh kerajaan Banteng Malang dan memanfaatkan harta dari kerajaan Banteng Malang untuk penelitiannya dia. Nantinya, ketika penelitian itu benar-benar berhasil dilakukan oleh Binti Ravdila, dia perlahan-lahan akan menggeser, akan menggantikan tahta dari Raja Banteng Malang. Itu hanya permulaan kecil, sedangkan sasaran dia atau tujuan besar dia adalah menjadikan semua prajurit kerajaan yang ada di dunia ini menjadi bala tentaranya yang tidak terkalahkan. Bagaimanapun juga, kalian para manusia yang sedang berurusan dengan masalah ini, kalian harus menghentikan yang dilakukan oleh Binti Ravdila. Ketika ini dibiarkan berlarut-larut, saya bisa memastikan bukan hanya umat manusia saja yang akan punah, tetapi keberlangsungan hidup makhluk lain akan terancam. Siapapun yang mencoba untuk menghalanginya untuk berkuasa di bumi ini, di dunia ini, akan dibinasakan oleh Binti Ravdila dengan prajurit yang sangat kuat. Dan asal kau ketahui, dia sangat percaya bahwasanya dengan modal darah dari Asupanting, dia mendapatkan keabadian. Karena siapapun yang sudah diberikan darah dari Asupanting dengan penelitian yang dilakukan oleh Binti Ravdila, mereka tidak akan bisa dilukai. Karena setiap luka yang dia dapatkan akan bisa sembuh dengan seketika.
Adik. Jeblok bang. Hah? Jeblok. Naliway na rin yung niya. Gemblung sumpah nekat. Masalah. Nekat. Ada yang mati. Anak gue mbak apa? Ratno. Apa sih namanya kan? Nirmodro. Nirmodro. Baik teman-teman, saya sendiri tidak bisa mencegah apa yang sudah menjadi keputusan dari Nirmodro ya. Mau berusaha mencegah seperti apapun, itu sudah menjadi keputusan yang bulat buat mereka. Cuma dari pesan-pesan yang disampaikan, dia ingin mengikuti jejak dari Mbah Ratno. Di ujung kematiannya, rahasia yang dia ketahui ingin disampaikan semuanya. Dan dari apa yang tadi diucapkan oleh Nirmodro, di situ kita bisa simpulkan bahwasanya dalang dibalik semua ini bukanlah kerajaan Bandeng Malang, namun si Vinti Rafdila. Loh, Vinti Rafdila di kerajaan Bandeng Malang kok? Ya, memang Vinti Rafdila berada di dalam kerajaan Bandeng Malang. Di situ dibayar ataupun menjadi anggota. Iya. Tapi dia hanya memanfaatkan keadaan itu saja. Betul. Memanfaatkan uangnya, memanfaatkan perlindungan awalnya sebelum penelitiannya jadi. Namun setelah nanti penelitiannya berhasil, Jangan menguasai. tujuan utamanya adalah menguasai dunia dengan pasukan yang dikendalikan oleh dirinya. Yang disuntikan darah Supanting itu. Baik sekali. Iya sih. Mengendalikan dunia dengan pasukan yang dikendalikan oleh dirinya. Astagfirullah. Berarti kerajaan Bandeng Malang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Yora. Dia hanya diiming-imingi sebuah pertahanan yang kuat, benteng yang kokoh dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Padahal kekuatan benteng itu hanya digunakan untuk Vinti Rafdila sendiri. Dimanfaatkan uangnya, dimanfaatkan tempatnya, dimanfaatkan teknologinya yang jelas. Iya ya. Buset. Ya, Itu membodohi satu kerajaan. buat sedulur semuanya, kita bareng-bareng mendoakan Nirmodro dan Mbah Ratno ya. Al-Fatihah. Informasi sampai apa? Berarti kan tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengingatkan kepada raja dari Bandeng Malang. Untuk Dan dari informasi yang kita dapat dari Pak Lurah, raja kan juga bijaksana, Dos. Iya, Kemarin dia bertanggung jawab atas semua kerusakan-kerusakan. Oh iya. Dia mengiyakan atas kesalahannya, meminta maaf, bahkan mengganti rugi pada korban. Berarti kan rajanya juga termasuk bijaksana. Iya benar-benar. Itu bisa jadi termasuk akal-akalannya si Vinti Rafdila, mengiming-imingi kalian manis. Ya, itu bisa juga kemungkinan. Cuma kan kita dengan apa yang disampaikan Pak Lurah kemarin, kita melihat bahwa rajanya itu bijaksana, memiliki pengayoman kepada rakyat, maksudnya loh. Iya. Intinya bagaimana caranya kita mengingatkan si raja itu supaya menghentikan perlindungan dan penelitian yang dilakukan sebelum semakin besar. Ayo, kita coba. Yuk, datangi Pak Lurah, Bayu. Iya. Curang ya? Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin.
Alhamdulillah Tuan Tabib. Bos! Sahabatku! Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuan Tabib. Allah. Alhamdulillah. Sudah sembuh Tuan Tabib. Seperti yang kalian lihat, Alhamdulillah. saya mendapatkan keajaiban langsung kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah disyukuri. Lega Tuan Tabib. Melihat Tuan Tabib bisa berdiri di hadapan kami sangat senang. Bagaimana kabar kalian? Ya, kami alhamdulillah baik. Ya. Luar biasa seperti biasa Tuan Baik Tabib. Tuan Tabib. Syukurlah. Saya benar-benar kepikiran kalian. Apakah kalian baik-baik saja atau mendapatkan bahaya seperti saya? Tidak Tuan Tabib. Justru kami yang kepikiran dengan Tuan Tabib. Benar sekali. Tabib Bakidul mengatakan demikian. Kami sangat khawatir. Ya. Untung saja mereka para gerombolan Subanting mau memberikan suatu Bantuan. penyembuh untuk Tuan Tabib. Seperti ini. Saya memang benar-benar melihat Tabib Wakidul berbicara, bercerita, ketemu dengan kalian dan membawakan sepotong kertas. Dan yang saya lihat kertas itu ada seperti tulisan mantra kuno. Ya, Iya, benar sekali. memang betul. Saya melihat dengan jelas, tapi saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Dan Tabib Wakidul meminta izin kepada saya, meminta maaf akan menempelkan kertas itu. Setelah kertas itu ditempelkan, tepat di sebelah pusat sebelah kanan, seketika badan saya merasa lebih enak. Terasa sekali, semuanya bergerak, turun, Dan menuju ke menuju ke kertas itu. Dan saya bisa perlahan menggerakkan jari saya, Berarti kaki saya. semua kejadian yang ada di sekitar Tabib Pondidin mengetahuinya. Saya mengetahui dan saya merasakan. Kalian tahu yang saya rasakan apa? Kulit saya benar-benar panas. Seluruh badan saya merasa perih. Kau bisa bayangkan. Seperti sayatan-sayatan. Tidak ada selisih sedikit pun, sangat rapat. Mikroorganisme itu benar-benar terasa sekali berjalan di badan saya. Dan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Setelah saya merasakan itu, yang ada dalam pikiranku, bagaimana sahabat-sahabatku, apakah mereka sama celaka seperti saya? Itu yang ada dalam pikiranku. Ya, alhamdulillah kita semuanya tidak berhadapan langsung dengan hewan-hewan yang bangkit dari kematian yang menyerang Tuan Tabib Pondidin itu. Ya, seperti ini. Ini semua diakibatkan karena keteledoran saya. Kalian masih ingat, waktu saya memberikan hasil penelitian saya yang diberikan kepada, di mana sahabatku yang si Ganang itu? Oh, dia sedang istirahat. Apakah baik-baik saja? Ya, kondisinya kurang fit bugar, kurang bugar saja. Itu memang benar-benar keadaannya memang sedang tidak bugar atau memang karena di permasalahan ini? Bukan, dia hanya kurang bugar saja. Syukur, Kecapean. Syukur. Beberapa hari di wilayah ini hujan. Full-fullan hujan. Naik turun imunnya berarti. Betul. Iya benar Tuan Tabib. Kita kembali ke pembahasan. Ya, Kalian masih ingat waktu saya memberikan tabung hasil dari penelitian saya? ya. Hari pertama ketika itu selesai penelitian. Ya. Ya, kami Di situ saya mengatakan ada beberapa saraf yang masih bergerak. Iya. Yang saya bingungkan, apakah ini sudah benar-benar mati? Atau memang bisa bergerak saraf itu diakibatkan oleh mikroorganisme yang masuk di dalam hewan itu. Iya. Tapi di situ saya tidak memikirkan. Saya mengabaikan. Sempat ada keraguan-keraguan Iya, benar. Justru dari hal sepele itu
Itu yang memang benar-benar membuat permasalahan besar bermula dari situ. Bagaimana mungkin, Bib? Sedangkan Tuan Tabib itu menjelaskan bahwasanya penjelasan waktu itu memang tentang mikroorganisme. Saya terfokus oleh hasil penelitian saja. Tidak terfokus dengan yang bergerak saraf itu. Berarti kesimpulannya, Iya. si mikroorganisme itu benar-benar berkembang pesat, menguasai dari hewan yang menjadi contoh atau sampel dari penelitian dari sana. Karena apa? Sepulang saya bertemu kalian, saya kembali. Pergerakan itu semakin nyata dan semuanya bisa bergerak. Tidak lama dari situ, saya seketika diserang. Astagfirullah. Berarti maksud dari perkataan Tuan Tabib yang disampaikan pada saat kondisi kritis, mohon maaf, kepada Tuan Wakidul, penelitian itu sangat berbahaya. Hari ini. Bisa dijelaskan lebih rinci atau tidak, Tuan Tabib? Seperti ini. Semua hewan yang disuntikan dengan virus yang dibuat oleh siapa namanya? Vintirafdila. Itu saya yakin semuanya akan mendapatkan biang dari mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Perkembangannya sangat pesat. Apakah sama perkembangannya yang dialami Tuan Tabib? Beda. Saya terkena gigitan. Iya. Itu hanya sebagian kecil Virus lah. virus yang masuk ke dalam tubuh saya. Oh, Beda halnya dengan yang langsung disuntikan, itu adalah biang. Bibit, Ya, benih. Menyuntikkan benih ke dalam hewan ataupun darah, nanti benihnya berkembang biak, ya. iya. semakin banyak, akhirnya menguasai tubuh. Nah, semakin banyak dan semakin perkembangan itu semakin pesat, lama-kelamaan si inang itu pasti akan hilang kesadaran dan dikendalikan oleh mikroorganisme yang menguasai ke seluruh tubuhnya. Entah itu makhluk manusia, entah itu hewan, entah itu jin pun, ketika dimasukkan oleh virus itu, saya yakin tidak mungkin dan tidak bisa melawan mikroorganisme yang sudah berkembang di dalam tubuhnya. Itu yang menyebabkan hewan-hewan yang selama ini menjadi bahan percobaan itu mereka hidup kembali. Benar. Oh, berarti cuma di sini mungkin tergantung dari tubuh hewan itu juga ya. Ya, Mau perkembangannya cepat ataupun tidak juga tergantung apa yang disuntikannya, Mas Jelo. Tergantung inangnya. Inangnya. benar. Misalkan kepada ayam, kalau ayamnya pertumbuhannya cepat, mungkin itunya cepat. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Jika suatu makhluk dikuasai oleh mikroorganisme itu, virus yang disuntikan, saya yakin itu sangat berbahaya, menyerang apapun di sekitarnya. Dia menganggap itu adalah makanan, dia menganggap itu adalah musuh. Oh, mungkin yang dikatakan dari Mbak Ana, bahwasanya jika darah itu disalahgunakan akan menimbulkan sebuah kerusakan. Mungkin ini yang dimaksud. Benar. Penelitian ini yang dilakukan oleh Vintirafdila itu sangat benar-benar berbahaya. Sangat benar-benar berbahaya. Tapi Tuan Tabib, menurut dari penuturan raja dari di daerah Pandeng Malang itu, hewan-hewan yang tadinya mengamuk dan menyerang warga, termasuk yang menyerang Tuan Tabib Ponidin, itu sekarang kondisinya memang sudah bisa dikendalikan oleh mereka. Ya, benar sekali. Bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan, bahkan bisa dijadikan sebagai pasukan bagi mereka. Nah, Seperti ini. Dari penelitian saya, jika kau mengatakan hewan itu bisa dikendalikan, saya yakin karena hewan itu belum dikuasai penuh seutuhnya oleh mikroorganisme yang masuk di dalam tubuhnya.
Jika mikroorganisme itu sudah menguasai tubuhnya, saya pastikan dan saya jamin, tidak mungkin bisa dikendalikan. Sama sekali. Sama sekali. Itu benar-benar sangat berbahaya. Jika itu sudah tidak bisa dikendalikan, ya siapa saja yang di dekatnya mungkin bahkan diserang. Benar. Sebenarnya adanya penelitian itu berlangsung di sana. Itu sama halnya seperti dia sedang membuat bom atau peledak yang sewaktu-waktu bisa meledak kapanpun. Terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Berarti apa yang terjadi sekarang ini itu hanya tahap awal. Benar. Sedangkan tahap kedua itu jauh lebih mengerikan ketimbang ini. Tentunya. Jika itu tidak dihentikan. Sebenarnya seperti ini, Tuan Tabib. Kami baru saja mengetahui tujuan utama dari si Finti Rafdilah itu melakukan sebuah penelitian ini adalah dia ingin menguasai dunia dengan memiliki pasukan yang begitu kuat, tapi pasukannya di dalam kendali dari dirinya. Tapi jika memang hasil penelitian yang dilakukan oleh Tabib Ponidin itu mereka tidak bisa dikendalikan, berarti dia menciptakan sebuah monster yang akan merusak dunia, Dos. Iya. Dia pikir mungkin dia tidak akan menjadi korban karena dia adalah seorang pencipta. Tetapi pada kenyataannya seperti Tuan Tabib mengatakan, itu seolah-olah menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan mungkin akan menghancurkan di sekitarnya. Ya. Apalagi dia menciptakan hal semacam ini. Jika dia memiliki ego atau pemikiran untuk kepentingannya, saya yakin dari hal-hal kecil, hal-hal sepele, dia tidak memikirkan. Oh ya, paham. Maksud? Ya, itu masuk akal. Kejadian sangat nyata dari pengalaman yang saya alami. Hal sepele, bergerak, tapi tidak dipikirkan, menimbulkan sesuatu hal besar, menyerang saya. Karena terlalu terfokus kepada hal besar yang ada. Itu sudah menjadi yang namanya makhluk. Ketika ada tujuan, itu yang sangat fokusnya dipikir. Seperti saya diperintahkan untuk meneliti. Setelah saya mendapatkan hasil dari peneliti itu, semua saya abaikan. Itu adalah sifat dasar makhluk, itu pasti. Justru adanya pengalaman seperti ini, mari kita belajar dari sesuatu hal sepele. Agar tidak dikucilkan. Nah, sesuatu hal sepele itu kita tidak pernah tahu akan menimbulkan hal yang besar seperti apa. Kebakaran saja itu diakibatkan dari percikan api, tidak semata-mata langsung besar. Setuju, Tuan Tabib. Berarti kita harus bergegas untuk mengingatkan mereka semua yang menghentikan, bukan mengingatkan, Dos. Menghentikan, bukan mengingatkan. Jika kau hanya mengingatkan, pasti dari Finti Rafdilah itu tidak akan mendengarkan. Tidak akan mendengarkan karena dia terfokus ada tujuan. Sebelum ciptaannya itu benar-benar yang sesuai harapan dia akan terus menerus. Seperti ini, Tuan Tabib. Mohon maaf. Yang dikatakan Tuan Pak Tabib, yang terjadi sekarang itu adalah sesuatu hal mikroorganisme yang belum sempurna menguasai inangnya. Ya. Lalu apakah masih memerlukan waktu yang misalkan 10 tahun lagi? Ini kan misalkan penelitian kan dilakukan selama 10 tahun nih. Kan bangkai-bangkai juga tidak ada yang langsung hidup pada waktu 10 tahun yang lalu. Iya. Bahkan 10 tahun ini baru bangkai-bangkai itu bangkit kembali. Baru bangkit. Apakah nanti sempurnanya itu ada waktu yang bisa diprediksi? Seperti ini. Yang namanya menciptakan sesuatu, yang tadinya membutuhkan waktu sangat panjang, katakanlah 10 tahun. Ketika itu gagal, pasti dia berpikir bagaimana caranya agar cepat menyempurnakan. Memperbaiki penelitian sebelumnya. Dan adanya kejadian ini yang tadinya dianggap bangkai bisa hidup, pasti menggebu-gebu. Pasti berpikir bagaimana untuk menyempurnakan agar
mikroorganisme itu sangat cepat untuk sesuai yang diharapkan dia. Saya tidak tahu apakah masih ada beberapa waktu yang harus mereka butuhkan. Tapi kita lihat dari perkembangan mikroorganisme itu, saya yakin waktunya sangat pendek. Jika kalian tidak bisa menghentikan, saya tidak bisa membayangkan. Jangan sampai mereka belum binasa sebelum sempurna ya. Tadi kan ya. Itu sangat bagus. Jika sampai dia sangat sempurna, serangan seperti ini saja itu adalah hal kecil di sudut pandangan saya. Apalagi sampai sempurna. Berlipat-lipat tenaga yang dia kuasai, yang dia miliki. Kerusakan yang ditimbulkan akan sangat besar. Bahkan mungkin tidak bisa dihadapi, no? Ya. Kemungkinan paling terburuknya. Ya, dari hal kecilnya sajalah. Dari kisah nenek moyangnya mungkin ya. Karena ini kan menggunakan darah nenek moyang. Apa? Banuljan. Banuljan aja dihentikan secara langsung oleh malaikat. Bukan dari makhluk Bukan lain. dari makhluk lain. Melainkan perintah langsung dari Tunggu dulu. Banuljan. Bukankah itu makhluk dari kepercayaan kita? Ya. Sudah dibinasakan. Lantas apa hubungannya dengan seperti ini, Tuan David? Ternyata kalau kita melihat garis keturunan, ternyata Asupanting itu masih satu garis lurus dengan Banuljan. Dia adalah keturunan sekian dari Banuljan yang dulu pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang ditakutkan oleh Asupanting Astaghfirullahaladzim. ketika darahnya diambil. Asupanting takut akan ada kerusakan yang sama yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu. Ya. Dan kalau kita sangkutkan dengan keterangan dari Tuan Taib Ponidin, saya rasa itu mungkin akan benar-benar terjadi kalau kita tidak mencegahnya dari sekarang. Ya, yang ketakutan yang dimiliki oleh Asupanting punya benar-benar. Ya. Pertanyaannya, gimana caranya kita untuk mengelobi mereka bahwasanya itu adalah berbahaya? Paling yang harus kita lakukan pertama, bagaimana cara kita bisa berbicara dengan Tuan Raja terlebih dahulu. Ya, Itu yang bisa kita selaku lakukan. penguasa di sana. Selaku pimpinan dari kerajaan Banteng Malang. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah bertemu dengan? Untuk bertemu dengan Tuan Raja sendiri kami belum pernah. Namun kami pernah bertemu dengan warga yang menjadi pemimpin ataupun lurah di wilayah Watu Kumpul. Ya. Dan lurah itu pernah mengikuti saran kita untuk datang ke tempat raja, berbicara terhadap raja, dan ucapannya didengar. Ya. Sehingga mungkin kita melalui jalur itu kita bisa meminta bantuan untuk berbicara terhadap raja, bagaimana kalau kita ingin bertemu dengannya. Pastinya karena kita dari bangsa manusia, jika tidak ada iming-iming hal yang menguntungkan bagi raja, dia akan menghiraukan dan dia tidak mau bertemu dengan kita. Pasti. Kalau dengan harta tidak mungkin, Dik. Ya, Dia adalah raja. yang sedang dilakukan apa? Penelitian. Kita lakukan ada sesuatu hal yang lebih menarik dari penelitian itu, ataupun kita bisa menyempurnakan penelitian yang sedang dilakukan. Terima kasih informasi dari Tuan Taufik. Sangat berguna dan ini membuka benar-benar mata kita untuk menghentikan ini semua. Ya, selagi saya bisa membantu kalian, pasti saya akan bantu kalian. Dan saya hanya bisa mengingatkan hati-hati. Baik. Benar, hati-hati jangan sampai melihat ataupun melawan hewan itu. Lebih baik hindarkan. Walaupun kau katakan bisa dikendalikan untuk sementara waktu. Ya. Nanti atau besok kita tidak pernah tahu. Mikroorganisme itu sudah menguasai dari tubuh hewan itu atau belum. Ya, Tuan Taufik. Baik. Dan tolong segerakan, hentikan. Dan kau ceritakan kepada Ya, Ganang. siap. Ya, Ini sesuatu yang serius. Baik. pasti.
Terima Sekali kasih lagi banyak, saya Tuan Tabib. mengucapkan terima kasih. Dengan adanya bantuan kalian, alhamdulillah saya bisa kembali seperti itu. Tugas kita saling bantu dan membantu, Tuan Tabib. Istirahat Tuan Tabib. Lalu setelah selesai beristirahat, temui yang Martaji. Karena waktu itu beliau yang membantu yang sangat besar ketika kesembuhan dari Tuan Tabib. Martaji. Ya. Bukankah Martaji tidak sedang ada di mana? Ya, sedang ada di kerajaan apa? Nanti bicarakan dengan yang Tom. Yang Wakitul, yang Wakitul saja. Baiklah. Koperku. Bongku. Ya sudah, kalian hati-hati. Ya. Saya akan kembali. Jika ada apa-apa, panggil saya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jauh dari yang kita bayangkan. Ya, intinya alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya Tuan Tabib Ponidin berhasil selamat ataupun sadar Alhamdulillah. kembali seperti sedia kala dan berhasil menceritakan semua yang dia ketahui mengenai tentang penelitian yang sedang terjadi oleh Finti Rafdila. Gini aja, Jos. Panggil Pak Lurah, kita minta bantuannya untuk atur jadwal bertemu dengan Raja. Untuk sampai situ dulu, nanti kita pulang ceritakan sama Mas Ganang. Misalkan kita janjian Pak Lurah, nanti malam apakah Tuan Raja ada waktu? Jika nanti malam ada waktu, kita datang ke sini. Bisa catat panggil Pak Lurah ya. Iming-imingnya, jangan lupa. Ya. Kata kuncinya, bisa menyempurnakan penelitian. Alah dimasukin kia kenal lah, Dos. Seru apa misalnya, Pak? Masuk kemarin gue kenal. Kemarin nyong. Sebaliknya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Lurah. Bagaimana manusia? Ya, seperti ini. Kami sangat sumringah. Syukurlah. Apakah masih memiliki urusan di wilayah Watu Kumpul ini dan Iya. meminta bantuan kepada saya? Ya, kebetulan saya memang masih ada urusan di Watu Kumpul ini. Lalu bagaimana Pak Lurah? Para warga apakah sekarang benar-benar mereka sekarang sudah merasa aman di Ya. Watu Kumpul ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini juga berkat saran dan bantuan dari kalian semuanya untuk saya berbicara terhadap Tuan Raja. Ya. Akhirnya Tuan Raja memberikan bantuannya untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di wilayah Watu Kumpul ini. Wah, Semua warga yang menjadi korban, keluarganya diberikan bantuan. Jika keluarganya ada yang mati, mungkin bantuannya lebih besar. Jika ada yang terluka, biaya untuk pengobatan luka ditanggung dan juga diberi sedikit untuk keluarganya juga. berarti Bahkan bangunan-bangunan yang dirusak itu diganti oleh pihak kerajaan. Alhamdulillah. Mendengar seperti itu berarti Tuan Raja itu sosok yang sangat bertanggung jawab Ya, di benar Desa Watu sekali. Kumpul. Saya jadi penasaran, Pak Lurah, dengan Tuan Raja yang ada di Banteng Malang. Kira-kira kalau semisalnya saya dan kawan-kawan ingin bertemu dengan Tuan Raja, apakah bisa? Sebelumnya, apakah kalian memiliki sebuah tujuan ingin bertemu dengan Tuan Raja? Karena apa yang saya ketahui, Tuan Raja itu akan sangat sulit bertemu dengan makhluk lain jika tujuannya itu tidak jelas. Apalagi hanya untuk berbincang-bincang sesuatu hal yang itu hanya omong kosong. Tentunya tidak, Pak Lurah. Pak Lurah mengetahuinya sendiri bahwasanya saya dan teman-teman ini mengetahui yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mayat-mayat dari hewan-hewan itu bisa bangkit? Itu kan karena suatu penelitian. Justru kemauan saya untuk bertemu dengan Tuan Raja di Banteng Malang
itu untuk menyempurnakan penelitian yang memang sudah ada di sana. Oh, berarti kalian ingin membantu pekerjaan kerajaan Banteng Malang agar pertahanan yang akan diciptakan nantinya itu segera terselesaikan. Tentunya Pak Lurah, siapa yang tidak mau ketika kita memiliki prajurit yang begitu kuat yang susah dikalahkan oleh musuh. Pak Lurah juga mengetahui dari Tuan Raja bahwasanya akan ada perang besar di masa depan dan kita membutuhkan prajurit yang benar-benar sempurna. Baiklah, baiklah. Saya akan mencoba berbicara terlebih dahulu terhadap Tuan Raja. Ya. Apakah Tuan Raja mau bertemu dengan kalian semuanya dengan membicarakan masalah ini? Ya. Karena di sisi lain, kalian yang mungkin lebih tahu dan lebih cepat menyadari apa yang sebenarnya terjadi terhadap bangkai-bangkai yang pada bangkit itu. Ya, Pak Lurah. Tolong sampaikan. Seperti ini, manusia. Nanti malam, kalian datang saja ke wilayah Watu Kumpul. Saya nanti akan datang bertemu dengan Tuan Raja. Apapun nanti hasilnya, Ya. apakah Tuan Raja memperbolehkan ataupun tidak, saya akan sampaikan kepada kalian. Ya, terima kasih Pak Lurah. Semoga dengan saya membawa berita baik kepada Tuan Raja sudi untuk menemui kami semua. Baiklah, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. bantuan yang sudah kalian berikan di wilayah Watu Kumpul ini. Ya, Pak Lurah, terima Untuk kasih. semuanya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kan? Iya, hasilnya. Ya, sesuai dengan arahan mudik. Diiming-imingi tentang penelitian yang akan disempurnakan. Pak Lurah. Terus bab apa ngurut boro itu li ngomong sama dia. Lah, berarti itunya gimana? Apanya? Pak Lurah nanti akan ngomong dan mungkin ketika Tuan Raja mendengar hal itu, dia akan mengatur jadwal. Pokoknya nyuruh kita datang ke sini, apapun jawaban dari sana nanti sampaikan Pak Lurah. Kapan datang ke sini? Nanti malam. Berarti kita pulang terlebih dahulu, menyampaikan informasi ini kepada Mas Kanang. Siapa Ya. tahu Mas Kanang nanti malam udah pulih, Ya. bisa ikut, bisa berdiskusi dengan Raja, kan lebih mantap daripada kita yang berbicara pada Raja. Iya. Kita cocok. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas doa dari sedulur semuanya. Yap. Jangan lupa sholat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam Om Swastiastu.